Merilis nanti itu adalah bukti yang memang benar-benar terjadi yang selama ini tidak diflorkan dan tidak didapatkan dalam penyelidikan yang sebelumnya. Karena ini adalah sebuah penghilangan nyawa karena pekerjaannya. Saya berpikir bahwa ini melibatkan satu tanggung jawab yang akan mengungkap atau melakukan pengungkapan terhadap sebuah kasus yang besar yang melibatkan uang yang besar. Arya Daru ini di lakban itu artinya mencoba untuk menutup mata dan mulut. Saya melihat ini dengan cara yang berbeda. Saya melihat bahwa bagaimana pembunuhan ini dilakukan itu akan mendeterminasi siapa pelakunya. Nah, saya mengira bahwa di lakban ini cara untuk membunuhnya. Sehingga kalau nanti ternyata memang terbukti dia ini meninggal dunia karena ditutup jalur pernafasannya atau karena sesak nafas, maka kita akan tahu bahwa pembunuhnya ini adalah seseorang yang bahwa pelakunya sangat mungkin adalah orang yang dia kenal. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Bang Denny Darko kembali teman-teman. Tapi kali ini tentang diplomat Kemenlu muda yang tewas kemarin. Kita akan lihat terawangan dari Bang Denny seperti apakah terawangan dari Bang Denny Darko ini. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Misteri kematian Arya Daru ini tentu saja pasti melewati timeline kalian. Dan kalian penasaran sampai mana akankah rilis kepolisian yang rencananya sekitar seminggu yang akan datang ini akan membuka, menguak, dan mengapa ini dicurigai terkait dengan kematian secara tidak wajar banyak ASN lainnya yang sedang dalam pengungkapan sebuah kasus yang diduga kasus besar. Mari kita lihat. Dari perkembangan kasus di mana polisi awalnya bilang hanya memerlukan waktu 10 hari dan ternyata mereka minta penambahan waktu 1 minggu lagi untuk mengungkap kasus ini. Yang jadi pertanyaan ya, sampai hari ini kan masih belum diketahui nih penyebab apakah benar Arya Daru ini telah tewas bunuh diri atau emang ada pelaku atau dalangnya di balik semua ini gitu. Dan sekiranya apakah ini mungkin berhubungan dengan prestasinya sebagai Kementerian Luar Negeri di mana banyak menangani kasus-kasus besar Mas Denny di sana. Pengungkapan kasus sebenarnya nggak hanya itu, tapi banyak hal yang lain dalam kehidupan ini terdisrupt dengan kemajuan teknologi, terutama perkembangan media sosial yang saat ini kita tahu meminta segala hal. Ini terjadi 2, 3, 5 bahkan 10 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Pemerintahan yang baru berjalan berapa bulan sudah mulai dikritik dan ditanya tentang kapabilitasnya. Polisi yang baru seminggu melakukan ini juga segera ditagih mana dan apa yang menyebabkan ini. Jadi saya pikir pengungkapan kasus apapun itu di saat sosial media sudah seperti sekarang ini harus balapan ya kalau boleh dibilang, atau dulu-duluan dengan asumsi dari masyarakat yang tentu saja mereka ini menggunakan segala cara untuk memberikan penyelidikan dan juga mungkin kalau boleh kita bilang itu mendiagnosanya. Nah, jadi saya mengira bahwa saat polisi atau kepolisian di sini belum merilis, artinya ditemukan banyak hal yang baru, banyak pengungkapan fakta yang baru, dan saya kira dari apa yang didapatkan ini mereka pasti menemukan sesuatu yang menarik untuk diolah dan dimasak benar. Saat merilis nanti itu adalah bukti yang memang benar-benar terjadi yang selama ini tidak diflorkan dan tidak didapatkan dalam penyelidikan yang sebelumnya. Karena kita kan belum tahu nih penyebab kematiannya apa sebelum kita melakukan otopsi untuk dibuka tubuhnya. Nah, saat ini ketahuan, maka kita akan tahu penyebab kematian ini karena apa. Karena banyak hal di sini akan bisa dimainkan, terutama saat jasadnya ini ditemukan. Bisa saja korban ini dibunuh oleh mereka ini tidak di tempat itu tadi, tapi baru dibawa setelah dalam kondisi meninggal dunia. Dan ada beberapa orang ini akan ketahuan dari bagaimana hal ini dilakukan. Apakah yang akan membuat dia meninggal adalah karena menutupi masuknya udara ke dalam saluran pernafasan, atau mungkin ada hal yang lain, misalkan disuntik tapi terus kemudian agar bisa menghilangkan jejak masuknya jarum suntik di lakban kepalanya itu tadi. Kita tidak bisa memberikan sebuah diagnosa yang tepat tanpa kita melakukan sebuah penyelidikan yang menyeluruh. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau
menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis, kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti, dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kalau kita lihat ya, sebagai seorang diplomat ini memang memiliki peran yang cukup beresiko. Terus juga di satu sisi ya, kita dapat informasi kalau profesi ini pun juga sebenarnya banyak yang hal-hal yang menggiurkan gitu. Cuman begini, kalau seandainya ini adalah sebuah penghilangan nyawa karena pekerjaannya, saya berpikir bahwa ini melibatkan satu tanggung jawab yang akan mengungkap atau melakukan pengungkapan terhadap sebuah kasus yang besar yang melibatkan uang yang besar. Saya mengira bahwa dia ini dibunuh. Ini dugaan saya, bukan oleh seseorang profesional. Betul dipersiapkan, tapi bukan profesional. Karena jika profesional, saya pikir tubuhnya atau jasadnya akan nggak ditemukan. Karena ya, saat ditemukan tentu saja ini akan meninggalkan sebuah trace atau jejak yang akan bisa ditelisik kembali dan diikuti dan dicurigai nanti orang yang menyuruhnya ini akan bisa ditemukan. Tapi jika ternyata jasadnya itu ada di situ, ini saya kira tidak dilakukan oleh seseorang yang profesional. Dan lebih daripada itu, banyak yang mengartikan bahwa saat Arya Daru ini di lakban, itu artinya mencoba untuk menutup mata dan mulut. Saya melihat ini dengan cara yang berbeda. Saya melihat bahwa bagaimana pembunuhan ini dilakukan itu akan mendeterminasi siapa pelakunya. Nah, saya mengira bahwa di lakban ini cara untuk membunuhnya. Sehingga kalau nanti ternyata memang terbukti dia ini meninggal dunia karena ditutup jalur pernafasannya atau karena sesak nafas, maka kita akan tahu bahwa pembunuhnya ini adalah seseorang yang saat menghilangkan nyawa, dia menempuh cara yang paling tidak sadis, atau dia tidak perlu melihat korban ini kesakitan seperti keluar darah atau terus kemudian dalam kondisi lebam dan sebagainya. Kita bisa membuat dia ini pingsan atau dalam kondisi tidur ditutup aja mulutnya, lalu dilanjutkan untuk menutup bagian yang lainnya. Maka jika memang itu semua terjadi, kita sebenarnya dari sekarang udah bisa melihat jauh ke depan seperti kartu The Star, bahwa pelakunya sangat mungkin adalah orang yang dia kenal. Terus juga Mas Denny, yang menarik juga adalah terkait ini bisa dibilang sebagai simbol pembungkaman. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Iya, dengan di plaster itu kan. Kalau simbol pembungkaman, coba saya lihat ya. Siapapun yang akan melakukan sesuatu untuk menyampaikan pesan, saya pikir ini hanya akan bisa terjadi di sebuah negara yang mungkin maju. Untuk negara seperti Indonesia, hal seperti itu saya pikir nggak akan nyampe di pikiran orang-orang. Pembungkaman dengan menutup mulut, menutup mata, saya pikir ini terlalu jauh. Masyarakat tidak saat ini mungkin tidak secerdas itu, dan pembunuhnya pun saya pikir nggak secerdas itu juga. Kalau memang mau melakukan seperti itu, mungkin mereka akan bisa melakukan banyak cara yang lain yang kalau menurut saya nggak sesembrono ini, yang kalau saya boleh bilang ini sebenarnya melalui kerja forensik yang tidak terlalu rumit, harusnya orang yang melakukan ini akan segera bisa ditangkap. Oke, terus Mas Denny, ini yang sampai hari ini masih jadi pertanyaan ya. Seperti yang kita tahu, seharusnya di bulan ini nih, di akhir bulan ini, dari almarhum Arya Daru sendiri harus segera ke Finlandia. Betul. Tapi sampai hari ini tidak ada yang tahu nih dia itu menjalankan tugas apa di sana. Apakah emang dia itu penting atau dia memegang sebuah rahasia negara baik di luar ataupun di dalam gitu, karena tidak menutup kemungkinan di balik sosok ini tuh bisa dari orang dekat ataupun mungkin sosok yang menjadikan si almarhum ini merupakan sebuah ancaman. Saya kira karena tadi kalau teori saya di sini dia adalah orang dekat, maka boleh saya katakan ini permasalahan yang mungkin sangat personal. Permasalahan yang mungkin sangat pribadi, tidak berkaitan secara langsung dengan pekerjaan. Tapi let's say kita melihat bahwa ini ada kaitannya dengan hal itu tadi.
Maka kembali lagi saya katakan bahwa menghilangkan seseorang yang mungkin akan memberikan testimonial itu nggak dengan cara yang sesembrono ini. Dan saya akan, kalau saya ya menjadi orang yang jahat ini tadi, dan saya pasti akan cukup cerdas untuk melakukan apapun yang akan dilakukan, jasad ini nggak boleh ketemu. Kalau bisa itu dihilangkan, karena dari jasad ini kita akan bisa membongkar banyak hal. Dan mungkin orang mengaitkan ya dengan, kalau nggak salah pernah ada kasus Iwan Budi, betul ya? Iya betul. Saya ingin katakan kalau kasus Iwan Budi ini kan mungkin agak sedikit berbeda, di mana Iwan Budi ini ya kepalanya hilang. Oke. Kalau kepala hilang, ini saya mengira ada sebuah upaya pembunuhan, tapi dilakukan oleh orang yang lebih tidak profesional lagi di sini. Karena tubuhnya dibakar kalau nggak salah. Iya betul. Nah, motornya juga dibakar, tapi di tempat yang akhirnya ditemukan. Maka saya mengira bahwa pembunuhan itu tadinya direncanakan di mana, tapi tidak terjadi di situ. Akhirnya dia mengeksekusinya di tempat yang tidak direncanakan, dan untuk menghilangkan bukti mereka membakar mayatnya yang ternyata mereka nggak tahu kalau sebenarnya tubuh manusia itu masih mengandung air dan nggak akan semudah itu dibakar. Mereka ketakutan, akhirnya mereka memotong kepalanya untuk menghilangkan jejak, yang mana mereka lupa sidik jari dan sebagainya itu masih meninggalkan jejak siapa, apalagi motornya pun itu akhirnya dibakar di situ. Nah, saya kalau yang tadi itu menduga ini lebih tidak profesional lagi, karena saat melakukan sesuatu kepada jasad kita akan langsung tahu dan sebenarnya bisa mendeterminasi juga pelakunya ini siapa. Tapi sayangnya mungkin karena itu terjadinya tidak di Jakarta, maka penanganannya mungkin tidak sempurna yang akhirnya diharapkan. Kasusnya juga belum diselesaikan. Iya, ini sekarang sudah 1000 hari ya, 3 tahun. Berarti belum ada. Kalau saya kira lebih ke banyak kasus yang lain yang melibatkan manusia yang hidup, maka akhirnya hal seperti ini terus menjadi cold case ya, nggak dikembangkan lagi. Itu dugaan saya. Mas Denny, ini juga lagi-lagi selain Arya Daru dari Kemenlu, beberapa hari setelahnya kan ada penemuan jasad yang katanya ini diduga merupakan supir dari pegawai Kemendagri. Lagi-lagi nih dua institusi yang saling bersinggungan sebenarnya, dan kondisi jasadnya pun ditemukan juga kepalanya itu udah bocor. Betul, ini dan sampai-sampai sekarang ada asumsi di media sosial kalau dua kasus ini berkesinambungan, Mas Denny. Benar gak sih? Saya kira ini netizen yang mencoba untuk mengkait-kaitkan. Wheel of Fortune ini kayak sebuah lotre yang diputar seperti itu. Ini cocok logi ala netizen yang kalau saya boleh katakan ini sepertinya nggak berkaitan, karena jika ini dilakukan oleh orang yang sama, maka ini memiliki pola yang berbeda. Membunuh terus kemudian jasadnya ini dibuang ke sungai, terus dengan dibakar dan dengan dibungkus menggunakan selimut dan juga lakban, ini menunjukkan relasi kepada mayat atau kepada korban ini yang berbeda. Jadi kalau kedekatan itu terjadi di dalam Arya Daru ini tadi, dan pembunuh Arya Daru ini nggak tega untuk melihat dan menyaksikan Arya Daru ini tersiksa sampai harus mengeluarkan darah atau dipotong. Nah, berbeda dengan yang dibuang. Kalau dibuang, sepertinya ini pembunuhnya pun bukan profesional, tapi ini tidak direncanakan. Jadi akhirnya jasadnya bisa saja dibuang di sungai dan dibiarkan hanyut begitu saja. Tapi penyebab kematiannya ini kan belum ketemu juga kan. Nah, tapi kalau yang satu lagi, ini pembunuhnya dilakukan oleh pembunuh yang mungkin saja seseorang yang dia ini dibayar untuk menghilangkan nyawa, walaupun bukan profesional, karena dia ini sepertinya tidak mengira bahwa dibakar itu ternyata nggak bisa menghilangkan jejak. Akhirnya dipotong. Dan saya mengira kalau yang terakhir ini dia diutus oleh seseorang, jadi dia menerima order, dia melakukan itu tadi. Tapi kalau yang kedua, saya pikir dilakukan oleh orang yang memang memiliki kepentingan untuk menghilangkan nyawanya ini tadi. Dikatakan bahwa alat kelaminnya, penisnya ini hilang. Kalau saya pikir itu dimakan oleh biawak, karena kan bagian yang lunak akan lebih mudah untuk dikonsumsi oleh hewan liar ya. Nah, tapi melihat ini dibuang di sungai dan sebagainya, sepertinya ini dilakukan oleh orang yang dikenal juga, dan kejahatannya sifatnya itu personal. Maka tiga ini saya kira hal yang mungkin berbeda ya. Dan kalau orang bertanya kepada saya apakah saya punya latar belakang ilmu forensik atau apa, saya mungkin seperti netizen, hanya menduga dan menarik sebuah asumsi. Tapi pengalaman saya 20 tahun lebih sebagai seorang pesulap yang memang mengharuskan menyembunyikan satu hal untuk menunjukkan hal yang lain, mengalihkan perhatian, saya pikir ini adalah sesuatu yang harus difikirkan oleh seseorang yang memiliki niat menghilangkan nyawa orang lain. Ya, dan lagi-lagi kan juga dari hasilnya juga sama nih Mas, ini belum keluar juga, dan tapi masih jadi spekulasi utama ya, korban karena jatuh bencana, karena bencana ya. Betul, bisa saja itu terjadi karena
Ya tadi, tapi kalau itu bukan dilakukan oleh manusia, mengapa bajunya hilang semua? Iya. Kalaupun kita melihat ada sebuah korban yang dia ini hasil, karena dia ini tertimpa bencana dan sebagainya, pasti bekas robekan bajunya ini masih tertinggal. Tapi kembali, saya tidak melihat secara langsung. Saya tidak mengamati jenazah ini secara menyeluruh, dan ini hanyalah asumsi yang saya ambil dari apa yang saya dapatkan di berita dan juga sosial media. Mas Denny, berarti apakah sekiranya nanti dari kasus Arya Daru ya terutama ya, apakah akan ada kabar baik mungkin yang akan segera datang? Saya pikir di saat seperti ini kepolisian pasti akan memberikan atensi sepenuhnya, karena kembali ini masa di mana kepolisian sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja di mata netizen, terutama netizen yang usianya produktif. Anak-anak milenial Gen Z yang mereka ini sangat terpengaruh oleh sosial media memerlukan jawaban yang cepat, kritis, dan juga bisa memberikan sebuah analisis yang meyakinkan. Nah, kepolisian yang saya kira ini masih dinakodai oleh para baby boomers dan Gen X ini harus berusaha lebih keras lagi. Karena jika ini tidak diberikan, maka asumsi-asumsi masyarakat akan bermunculan. Dan saat pengadilan jalanan ini terjadi, mereka nanti sudah tidak percaya lagi dengan apa yang akan diberikan. Justru menurut Mas ini bukan yang profesional, berarti bukan. Kalau profesional ini dihilangkan, diambil aja dan udah disembunyikan ya tempat lain, dikubur, atau kalau tidak ya di semen atau di apa. Saya kira profesional akan menghilangkan jejak, bukan meninggalkan jejak. Meninggalkan jasad itu sama seperti meninggalkan jejak. Biasanya yang melakukan ini itu serial killer. Oh iya. Nah, kalau serial killer karena mereka memang pengen dicari. Jadi mereka ini ingin masyarakat dan kepolisian menemukan, tapi dia akan tidak bisa ditemukan karena kepuasannya tidak hanya saat membunuh, tapi saat dia berhasil mengelabui orang-orang yang mencari. Apakah dibunuh oleh orang dekat atau tidak? Ini hal yang memang harus dideterminasi, dan kita harus menunggu kepolisian saat mereka akan melakukan rilis. Tapi apakah rilis kepolisian akan dipercaya begitu saja dengan apa yang terjadi dan penilaian masyarakat tentang kinerja kepolisian yang sedang tidak baik-baik saja? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah sini, dan mana teori konspirasi yang paling cocok yang akan sesuai dengan apa yang akan dirilis oleh pihak kepolisian nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam. Oke semuanya, jadi seperti itulah terawangan dari Bang Denny Darko terkait diplomat muda Kemenlu Arya Daru. Jadi mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.